Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih. Selama ini mungkin kita sering mendengar apa itu fikih. Fikih itu secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, artinya memahami. Menurut istilah Imam Syafi'i memberikan definisi tentang fikih, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah, yaitu bersifat praktis, teknis, berkaitan dengan fisik, amal. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati, apa itu khauf, raja, itu tidak masuk dalam wilayah fikih. Jadi yang dipelajari dalam fikih ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan amaliyah. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Jadi fikih itu bukan sekedar membaca satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, kemudian membaca terjemahannya, kita disebut ahli fikih, tidak. Tetapi fikih itu adalah bagaimana kita menggali makna ayat tersebut sehingga kita memahaminya dengan benar, sehingga dari pemahaman kita tadi yang kita ambil dari dalil-dalil yang rinci, keluarlah istinbat hukum yang benar. Itulah yang disebut dengan al-fiqhu secara istilah. Nah, kemudian apa yang dikaji dalam bidang fikih ini? Kalau kita lihat ada dua bentuk. Yang pertama adalah masalah ubudiyah yang berkaitan dengan ibadah, yaitu tentang taharah, salat, zakat, puasa, haji, kurban dan lain sebagainya. Yang kedua yang sifatnya non ubudiyah atau yang bersifat muamalah, seperti misalnya pernikahan, pakaian, rumah, wanita, mawarif, pengadilan dan lain sebagainya. Itu masuk dalam ruang lingkup fikih. Kemudian apa yang menjadi sumber dari fikih? Fikih itu sumbernya yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Ini adalah sumber yang valid. Ya. Kemudian para ulama menambahkan sumber yang ketiga adalah ijma'. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Itu adalah sumber hukum yang disepakati. Tapi ada pula sumber hukum yang para ulama berbeda pendapat, yaitu yang pertama adalah maslah mursalah, kemudian ada istihsan, ada istishab, ada saddul dzari'ah, ada syar'u man qablana, ada uruf dan lain sebagainya. Itu mungkin kita kaji dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Di dalam fikih ada beberapa istilah yang dikenal dalam menyimpulkan suatu hukum. Yang pertama adalah wajib, yaitu apabila ada perintah dalam Al-Quran yang perintahnya ini sangat tegas. Contohnya wa aqimus shalah. Perintah tentang salat ini sangat banyak dan sangat tegas, bahkan juga ditulis dalam hadis-hadis. Maka ini disebut dengan wajib. Orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Yang kedua ada istilah mandub atau sunnah, yaitu apabila ada perintah dalam Al-Quran, tapi perintahnya ini tidak terlalu tegas atau sifatnya zanni, maka ini disebut dengan mandub. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian melakukan transaksi bisnis, ya, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kalian berhutang atau berbisnis, maka catatlah. Hukumnya sunnah dan dia akan mendapatkan pahala. Kalaupun tidak dicatat, tidak berdosa. Yang ketiga ada hukum haram, yaitu apabila terdapat larangan dalam Al-Quran maupun hadis yang keharamannya ini dalilnya sangat tegas. Contohnya misalnya wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, dan larangan ini sangat tegas baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka disepakati hukumnya adalah haram.
Orang yang mengerjakannya akan mendapatkan dosa, sementara meninggalkannya akan diberikan pahala. Keempat, ada hukum makruh, yaitu apabila ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis yang larangannya itu sifatnya zonni, tidak terlalu tegas, mungkin didapatkan dalam hadis-hadis ahad, ya, 1 atau 2 hadis, itu disebut dengan makruh, artinya tidak disukai. Yang kelima ada hukum mubah, boleh. Apa saja yang tidak ada larangan, tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis, semuanya boleh. Itu disebut dengan mubah, seperti makan, minum. Ini adalah hal-hal yang mubah, dibolehkan. Semua itu disebut dengan hukum taklifi dalam istilah fikih. Dalam ilmu fikih kita kenal ada madhab-madhab fikih yang besar. Paling tidak yang tercatat itu ada 13 madhab fikih yang besar. Tetapi yang masih ada sampai saat ini ada 4 mazhab yang besar. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Tokohnya adalah Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zuwata, putra asli Persia. Kalau sekarang Iran, ya. Beliau lahir di Kufah dan wafat juga di Kufah. Lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Di Kufah ini adalah tempat yang jauh dari pusat hadis. Ya, Nabi dulu tinggal di Madinah. Sementara Kufah ini berada di tempat yang jauh dari Madinah. Maka di situ banyak orang-orang yang memalsukan hadis. Sehingga Imam Abu Hanifah itu terlalu selektif dalam mengambil hadis sebagai dasar hukum. Beliau lebih suka menggunakan qiyas atau ra'yu. Maka beliau digelar dengan ahlur ra'yi. Beliau hidup pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau ini adalah seorang tabi'in. Belajar 18 tahun kepada seorang faqih yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Gelar beliau adalah faqih ahli Iraq. Metode yang beliau gunakan dalam mengistimbatkan suatu hukum, yang pertama adalah beliau ambil dari Al-Quran. Ketika ingin menetapkan suatu hukum, dia ambil dari Al-Quran dulu. Dia cari dalilnya dalam Al-Quran, kemudian dia tambah atau dia ambil dari hadis-hadis Nabi atau Sunnah. Kalau tidak ada juga, beliau ambil dari ijma' para ulama, lalu beliau ambil dari qiyas. Kalau dalam keempatnya ini tidak ada, ya, sumbernya, maka beliau menetapkan metode istinbat hukum beliau dengan menggunakan istihsan. Yang kedua ada Imam Malik di Madinah, disebut dengan madhab Maliki. Nama asli beliau adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau lahir tahun 93 Hijriah di Madinah dan wafat juga di Madinah pada tahun 179 Hijriah. Jadi Imam Malik ini masih berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Beliau hidup juga pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik ini adalah seorang ahli fikih di Madinah. Juga merupakan ahli hadis. Ya, kitabnya itu yang terbesar, kitab Al-Muwatta. Imam Malik ini adalah gurunya dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik menetapkan beberapa manhaj dalam menentukan istinbat hukum. Yang pertama, beliau ambil dari Al-Quran. Yang kedua dari As-Sunnah. Lalu beliau juga menggunakan metode ijma', qiyas, amal ahli Madinah. Lalu beliau juga menggunakan metode qaulus sahabi, pendapatnya para sahabat. Beliau memiliki murid yang banyak yang berasal dari Mesir seperti Abu Abdullah, Abu Muhammad, Ashab bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Kemudian murid-murid yang datang dari Maghrib seperti Abu Hasan At-Tunisi, Abu Abdullah Al-Qurtubi, Isa bin Dinar dan lain sebagainya. Juga murid-murid beliau ini datang dari Hijaz dan Iraq seperti Abu Marwan Al-Majisyun, Ahmad bin Al-Mu'adzal dan lain sebagainya. Kitab beliau yang terkenal itu adalah Al-Muwatta. Jadi kitab Muwatta ini juga masuk dalam 9 kitab induk hadis. Nah, yang ketiga
imam yang sangat terkenal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Kemudian wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Bahkan beliau ini saking cerdasnya sanggup menghafal Al-Muwatta, kitab karangan Imam Malik, itu hanya dalam waktu 9 malam. Jadi Imam Syafi'i ini belajar sastra Arab, syair-syair, belajar fikih, belajar hadis, juga belajar kepada Imam Malik sebagai ahli hadis di Madinah pada usia 15 tahun dan sebagai murid yang termuda dari Imam Malik. Beliau belajar ke Yaman, belajar ke Irak, dan belajar ke muridnya Imam Hanafi, sehingga beliau ini disebut dengan Nasirus Sunnah. Beliau menggabungkan antara mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Hanafi. Nah, bagaimana manhaj atau metode Imam Asy-Syafi'i dalam mengambil atau menggali hukum? Beliau pertama mengambil dari Al-Quran, kemudian mengambil dari As-Sunnah, itu hadis-hadis. Lalu beliau juga mengambil dari ijma', kesepakatan para ulama, juga qiyas. Qiyas ini adalah analogi. Seperti misalnya begini, apa hukum narkoba? Dalam Al-Quran kita cari, tidak ada kata narkoba dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, kita ambil, dicari di hadis-hadis, di sunnah. Ternyata dalam hadis juga tidak ada. Yang ada itu adalah khamar. Maka dianalogikanlah bahwa narkoba ini adalah sesuatu yang memabukkan, dan khamar ini juga sesuatu yang memabukkan. Maka dikiaskanlah, narkoba itu termasuk khamar dan hukumnya adalah haram. Ini disebut dengan qiyas. Imam Asy-Syafi'i memiliki banyak sekali murid. Antara lain adalah Imam Al-Buwaiti, Al-Muzani, Al-Muradi, Al-Harmalah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dan lain sebagainya. Kitab beliau atau karya beliau yang sangat terkenal yaitu Ar-Risalah. Ar-Risalah ini adalah kitab pertama yang menjelaskan usul fikih secara tersendiri, terstruktur dan terlengkap, sehingga Imam Asy-Syafi'i beliau dinobatkan menjadi peletak dasar ilmu usulul fiqh. Kemudian karya yang lain yang terkenal adalah kitab yang berarti kitab induk. Yang keempat adalah madhab Hambali. Tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir dan dibesarkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau menuntut ilmu di kota-kota seperti Kufah, Basrah, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah. Beliau juga berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dasar mazhabnya dalam ijtihad adalah hampir sama dengan prinsip mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia menerima Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab, masalih, mursalah, dan saddud dzara'i. Kitab yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah kitab Al-Musnad atau Musnad Ibnu Hanbal yang berisi lebih dari 40.000 hadis. Imam Ahmad ini memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat. Itulah diantara beberapa imam madhab yang sampai saat ini pendapatnya masih diikuti oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Demikian pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kajian-kajian fikih dalam tema-tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.